Selamat datang kembali di seri kuliah online tentang kajian budaya atau Cultural Studies untuk pemula. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kajian budaya atau Cultural Studies mengenai budaya korporat. Nah, apa itu budaya korporat? Secara sederhana, budaya korporat adalah cara perusahaan membentuk nilai, perilaku, dan identitas para pekerjanya. Tapi tidak hanya itu saja. Budaya korporat juga adalah cara perusahaan membentuk konsumennya, baik itu nilainya, perilakunya, dan identitasnya. Budaya korporat itu seringkali mencakup beberapa hal. Pertama, mengenai aturan dan nilai perusahaan. Misalnya tercermin dalam kata-kata kami menghargai inovasi dan kerjasama tim. Nah, itu kata-kata itu kan nilai ya. Nah, itu sangat kental dengan budaya korporat. Kedua, budaya korporat juga mencakup etos kerja yang ditanamkan, seperti work hard, play hard, itu kayak gitu-gitu. Itu sangat korporat. Kemudian yang ketiga, budaya korporat itu juga mencakup mengenai citra, ya, citra perusahaan yang dibangun lewat branding. Nah, tapi budaya korporat itu tidak hanya ini ya, terbatas pada tempat kerja. Coba teman-teman refleksikan begini, kita itu hidup dalam dunia yang memang harus diakui didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan percaya atau tidak, cara mereka beroperasi, perusahaan-perusahaan itu tadi, itu mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Maksudnya apa? Saya akan jelaskan. Perusahaan itu tidak hanya menjual produk, teman-teman, tapi mereka itu juga menjual identitas. Coba pikirkan merek-merek besar yang sering bertebaran di sekitar kita atau bahkan kita menggunakannya. Contohnya Apple. Perusahaan Apple itu menjual, bukan hanya menjual gadget, tapi mereka menjual gaya hidup kreatif dan eksklusif. Jadi yang dijual identitasnya. Yang menggunakan Apple adalah orang-orang yang kreatif dan eksklusif. Itu yang ingin dijual. Atau misalnya sepatu, merek sepatu Nike. Itu kan yang dijual bukan hanya sepatunya, tetapi mereka menjual semangat juang dan kemenangan. Dan ini kemudian biasanya disangkutkan dengan Michael Jordan, seorang pemain basket terkenal. Air Jordan, Nike. Atau yang sekarang sangat populer di kalangan masyarakat urban, anak-anak muda urban, apa? Starbucks ya. Apakah teman-teman datang ke Starbucks hanya untuk membeli kopinya atau gaya hidupnya? Gaya hidup urban yang trendy. Nah, mengapa ini terjadi? Ya karena perusahaan tidak hanya ingin Anda, saya membeli produk mereka. Mereka juga ingin kita yang mengkonsumsi barang mereka kemudian mengidentifikasikan diri kita dengan merek mereka. Misalnya begini, ketika kita memakai baju dengan logo tertentu atau minum kopi dari merek tertentu atau di kafe tertentu atau menggunakan gadget dengan logo tertentu di depannya, itu kita tidak hanya mengkonsumsi produk, kita sedang menampilkan siapa diri kita kepada dunia. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memang memilih gaya hidup seperti itu, atau kita hanya mengikuti skrip yang dibuat oleh perusahaan? Apakah kita memang akhirnya punya kemampuan bebas untuk memilih? Nah, teman-teman sekalian, budaya korporat memang kental dengan narasi yang dia bangun. Narasi tentang identitas, narasi tentang cara kita bekerja, narasi tentang cara kita sukses.
Tadi kan tentang konsumen ya, sekarang kita bicara tentang bagaimana bila saya bekerja di sebuah korporasi. Sama saja, ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, maka akan ditemukanlah kita dengan setidaknya beberapa konsep yang sangat naratif. Misalnya konsep-konsep seperti passion driven work. Artinya passion driven work. Kita bekerja seolah-olah itu adalah passion kita, bukan sekedar untuk mencari nafkah. Sehingga kita akan bekerja dengan sepenuh hati kita, meskipun nafkahnya kecil. Atau work life integration, integrity gitu ya. Dan integration, penyatuan, work life balance lah. Jadi kita bukannya untuk mencari work life balance atau keseimbangan kerja kita dan hidup kita, tapi work life integration itu artinya antara pekerjaan dan hidup kita itu menyatu, bergabung dalam kehidupan pribadi kita, sehingga jam kerja kita itu sangat fleksibel. Tidak hanya 9 to 5 tapi 9 to 9, 24 hours working. Atau narasi yang lain seperti kantor adalah rumah kedua gitu. Lalu kantornya didesain dengan nyaman, penuh permainan, budayanya santai. Padahal sebenarnya kalau mau diperhatikan, perusahaan mengalami keuntungan yang besar ketika kita betah berada di tempat kerja daripada rumah kita sendiri. Tapi di luar itu semua, sebenarnya tujuan besarnya sudah jelas kok, meningkatkan produktivitas kita sebagai pekerja atau buruh untuk keuntungan perusahaan. Pernah nggak teman-teman denger ini? Hustle culture. Hustle culture. Itu loh, budaya kerja keras itu loh. Itu kan sebenarnya budaya kerja yang mendorong kita untuk selalu sibuk, seolah-olah semakin sibuk semakin kita sukses. Nah, ini juga semacam mantra naratif ya, yang dihembuskan korporat kepada kita. Atau mantra-mantra lain ya, atau mantra kesuksesan modern. Kalau Anda mau sukses maka Anda harus hustle tadi ya, grind atau no days off, tidak ada hari libur. Atau terus grind, menggerinda, terus bekerja gitu. Tetapi sebenarnya kalau mau disadari, siapa sih sebenarnya yang benar-benar diuntungkan? Apakah dengan begitu identitas kita menjadi elit ketika kita memiliki hustle culture, atau sebenarnya yang diuntungkan adalah perusahaan di mana pemiliknya mungkin juga nggak hustle-hustle banget? Nah, teman-teman, itu semua juga adalah produk dari media ya, di mana realitas oleh media dimanipulasi. Media itulah yang juga mensosialisasikan nilai-nilai korporat sebenarnya, baik ketika kita sebagai konsumen maupun ketika kita sebagai pekerja. Jadi kalau disadari, tidak hanya di tempat kerja, realitas kita sehari-hari juga dipenuhi dengan pesan-pesan yang berbau korporat itu. Misalnya di media sosial, Instagram, TikTok, dan YouTube, kalau teman-teman perhatikan, itu dipenuhi dengan konten-konten yang sebenarnya merupakan iklan terselubung. Ya, teman-teman sudah tahu itu pasti. Atau misalnya, teman-teman kalau perhatikan di media sosial, influencer itu menjadi brand ambassador atau wajah baru dalam gaya pemasaran digital. Kita seolah-olah merasa bahwa mereka ini memang asli, sosok asli yang meminum kopi itu dan menyukai kopi itu, tetapi mereka itu sebenarnya sedang mempromosikan produk itu pada kita tanpa kita sadari. Soft selling, dan itu sudah menjadi sesuatu yang wajar. Persoalannya kan menjadi tidak wajar ketika kita menganggapnya sebagai sebuah kenyataan. Memang si influencer itu menyukai t-shirt dengan merek itu, padahal tidak, dia dibayar untuk menggunakan t-shirt itu. Teman-teman, algoritma media sosial juga kacau balau. Dia dirancang sebenarnya akhirnya bukan untuk membantu kita, tetapi untuk membuat kita terus terpapar dengan merek atau produk tertentu. Pernah nggak merasakan
suatu waktu teman-teman sedang belanja di Shopee gitu misalnya, tiba-tiba di YouTube barang itu terus-menerus muncul jenis barang itu pada kita, padahal kita sudah membelinya, tetapi kita kemudian kayak diberi alternatif yang itu, kalau sudah punya beli yang ini terus-menerus. Ada algoritma yang nyambung tuh antara platform satu dan yang lainnya. Bahkan kalau kita tutup media sosial kita kemudian lebih memilih film dan musik. Film dan musik juga tidak lepas dari budaya korporat. Coba perhatikan betapa banyak film yang dipengaruhi oleh atau bahkan dipenuhi oleh product placement, di mana ada produk yang ditampilkan secara samar. Dan bahkan lagu-lagu pop juga semakin terdengar seperti jingle iklan toh hari ini. Coba dengarkan. Nah, di dunia yang dikendalikan oleh perusahaan besar atau korporasi, batas antara hiburan dan pemasaran jadi semakin kabur, teman-teman. Bahkan seorang penghibur juga mengundang sponsornya untuk, ya wajar ya, untuk menambah pundi-pundi keuangan mereka. Tetapi perkaranya kemudian si penonton ini bila tidak cerdas, dia akan menganggap itu sebagai kebenaran. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkinkah kita hidup di luar budaya korporat? Mungkin, tapi sangat sulit. Ada beberapa cara sebenarnya supaya kita bisa lebih sadar terhadap pengaruh budaya korporat. Pertama, sadari strategi pemasaran yang sedang teman-teman hadapi. Contohnya ketika teman-teman melihat iklan atau postingan media sosial, tanyakan, sebenarnya apa sih yang, atau pesan apa sih yang mau mereka coba sampaikan pada kita? Ada influencer berfoto di puncak gunung, seolah-olah pesannya adalah memberitahukan kita tentang keindahan alam, padahal sebenarnya dia mau mempromosikan merek sepatu. Tidak salah kalau memang Anda menyukai sepatu itu, tapi kalau sampai Anda tidak sadar dan meniru bahwa saya ingin seperti influencer itu menggunakan sepatu ini, bukan karena sepatunya bagus, tapi karena saya suka influencernya, padahal antara sepatu dan influencer itu nggak ada hubungannya. Selalu bertanya apa pesan yang coba disampaikan dari sebuah foto, video, atau segala produk media sosial. Kedua, pikirkan kembali teman-teman konsep tentang sukses. Apakah kesuksesan itu artinya teman-teman tidak pernah istirahat? Artinya kerja terus tanpa memperhatikan kebutuhan diri dan keluarga? Atau sebenarnya ada definisi kesuksesan yang lain yang jauh lebih sesuai dengan teman-teman? Ketiga, jangan biarkan merek mendefinisikan identitas Anda. Anda tidak perlu tidak percaya diri kalau nggak pakai Apple. Anda tidak perlu merasa kurang percaya diri kalau pakai produk tertentu yang mungkin jarang digunakan orang atau karena murah gitu. Karena Anda bukan apa yang Anda beli kok. Anda hanyalah konsumen. Keempat, kurangi exposure terhadap iklan. Anda bisa gunakan ad blocker. Anda bisa unfollow akun-akun yang hanya menjual produk. Dan kurangi konsumsi media yang penuh dengan jualan itu, pemasaran, kecuali kalau memang Anda penjual ya. Pada akhirnya teman-teman, budaya korporat tidak bisa kita hindari sepenuhnya, tapi kita bisa lebih sadar dalam menghadapinya toh, setidaknya begitu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah kita hidup dalam iklan? Jawabnya ya, karena budaya korporat telah meresap ke dalam hampir semua aspek kehidupan kita, dari cara kita bekerja, cara kita berpikir, dan cara kita mengkonsumsi media. Tapi setidaknya kita tidak harus menjadi korban. Ya, caranya dengan memahami bagaimana budaya korporat bekerja, sehingga nantinya kita bisa lebih bijak dalam menjalani hidup. Nah, itu saja pembahasan untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau sudut pandang saya tidak tepat. Silahkan tuliskan di kolom komentar tanggapan Anda. Terima kasih teman-teman, tetap berpikir kritis.